Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dina. Hari ini kita akan kembali belajar matematika dengan bab yang terbaru, yaitu mengenai limit fungsi aljabar. Nah, untuk materi ini sudah kalian catat pada pertemuan sebelumnya. Hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana atau apa itu limit fungsi aljabar. Nah, jadi limit itu kan bisa kita artikan sebagai batas ya. Jadi maksud dari limit atau batas itu sebenarnya erat kaitannya di kehidupan kita sehari-hari. Nih misalkan aja, ibu mau jalan-jalan, misalkan ibu mau jalan dari rumah ibu dari Handil Bakti, lalu ibu menuju ke Duta Mall misalkan. Nah, di sana ibu memperkirakan, kata ibu, bensin yang ibu gunakan untuk melakukan perjalanan dari Handil Bakti ke Duta Mall itu adalah 1 liter. Nah, sebenarnya di dalam matematika itu bukan tepat 1 liter bensin yang ibu gunakan, tapi dia mendekati 1 liter. Entah dia lebih dari 1 liter atau dia kurang dari 1 liter, tapi mendekati 1 liter. Nah, jadi itu sebenarnya limit di sini maksudnya. Jadi dia nilainya itu bukan tepat di suatu titik itu, tapi dia mendekati suatu titik tertentu, bisa kurang atau bisa lebih. Nah, ini catatan yang sudah kalian catat pada pertemuan sebelumnya, jadi akan Ibu jelaskan sedikit. Nah, jadi limit itu bisa diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat tetapi tidak bisa dicapai. Nah, artinya misalkan ini dia suatu titik. Nah, dia didekati dari kiri dan juga didekati dari kanan. Artinya dia tidak mencapai suatu titik ini tadi, tapi dia bisa kita tentukan dia mendekati angka berapa. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk limit fungsi aljabar itu ada bentuk umumnya, yaitu seperti ini. Nah, yang ini kalian pasti akan sering ketemu yang seperti ini nanti. Jadi cara ngebacanya itu seperti ini ya. Limit X mendekati C di mana fungsi fx sama dengan L. Nah, itu cara membacanya. Nah, terus untuk sifat-sifat limit ada 7. Ini gak mungkin kayaknya Ibu jelaskan satu-satu, kayaknya agak panjang. Cuman yang paling sering kita pakai itu dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada suatu limit, fungsinya adalah hanya konstan, langsung aja nilainya adalah si angka itu sendiri. Sedangkan nomor 2 itu jika ada suatu konstanta dikalikan dengan suatu fungsi, maka itu boleh konstantanya kita kedepankan, baru kita kalikan dengan limitnya. Nah, dan seterusnya ya, mungkin kepanjangan nanti Ibu jelaskan. Kita langsung aja ke cara menyelesaikan limit fungsi aljabar itu seperti apa. Nah, selanjutnya untuk metode penyelesaian limit fungsi aljabar itu ada 3. Nih cara yang pertama yaitu dengan cara menggunakan substitusi. Nah, ini wajib nih. Substitusi itu kan artinya memasukkan. Jadi kita tinggal masukkan nilai dari si titiknya itu ke dalam fungsinya. Nah, contohnya seperti perhatikan yang nomor 1 ini ya. Nah, contoh nomor 1. Tentukan nilai limit X mendekati 1, 3x sama dengan titik-titik-titik. Nah, jadi cara penyelesaiannya di sini perhatikan. Di sini nih perhatikan penyelesaian yang selanjutnya. Itu ada limit x mendekati 1, 3x sama dengan kalau pakai cara substitusi itu kalian langsung aja masukkan si titiknya tadi. X-nya ini kan mendekati 1 nih. Berarti kita anggap X itu sama dengan 1. Maka kalau misalkan 3X, X yang ada di sini itu kita ganti X-nya itu dengan 1 yang si mendekati tadi tuh. Nah, jadi makanya di sini 3 dikali 1 sama dengan 3. Intinya X yang ada di fungsi ini, yang X ini pian ganti dengan X yang ada di sini. Mendekati siapa dia masukkan. Nah, udah gitu aja intinya ya. Nah, sekarang kita coba contoh soal yang nomor 2. Tentukan nilai limit X mendekati 0, 7X dikurang 11. Nah, kita nih kan pasti harus pakai cara substitusi dulu yang pertama kali. Jadi, tulis aja sampai sini. Nah,
Terus kita substitusikan nilainya, X-nya siapa? X-nya kan dia mendekati 0. Berarti kita anggap X itu adalah 0. Jadi yang ini 7, karena 7 tetap kita tulis 7. Oke. X-nya karena 7X, berarti kita ganti dengan 0. Nah, yang ini 7-nya kita ganti dengan 0. Terus dikurang 11, karena dia kan 11 aja nih. Baru kita hitung, baru sama dengan. Nah, berarti 7 dikali 0 adalah berapa? 7 dikali 0? 0. Dikurang 11-nya turunkan aja karena tidak ada dikali 0. Lalu 0 dikurang 11 adalah min 11. Ketemu deh jawabannya. Nah, itu untuk cara substitusi. Sekarang yang nomor 3, kita cek. Tentukan nilai limit X mendekati 4. 3X ditambah 8 dibagi dengan 12 dikurang 2X. Sama, tinggal kita ganti aja si X-nya tadi. Nah, di sini di soal X-nya siapa? X-nya sama dengan berapa? X-nya adalah si 4 karena X-nya mendekati 4. Berarti kita ganti fungsinya yang di sini dengan 4. Oke, ini 3, tulis 3. Terus X-nya ini ganti 4. Ya kan, ganti 4. Sudah. Terus ditambah 8. Oke, terus 12 dikurang 2X yang bagian bawah. Kita ganti juga si X yang ada di sini. Nih, ganti dengan 4 kan. Baru kita hitung deh. 3 kali 4, 12. Ditambah 8. 12 dikurang 2 kali 4 kan 8. Baru deh kita hitung. Nah, kita hitung aja. 12 ditambah 8, 20. 12 dikurang 8 adalah 4. Berarti 20 dibagi 4 adalah 5 jawabannya. Nah, ini dengan cara substitusi. Itu cara yang pertama untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar. Lalu untuk cara yang kedua, yaitu kita dengan menggunakan metode faktorisasi, atau ada juga yang menyebutnya dengan pemfaktoran. Nah, jadi metode faktorisasi ini kita gunakan apabila pada saat kita menggunakan metode substitusi, ternyata hasilnya itu adalah tak tentu. Hasilnya tak tentu. Tak tentu. Tak tentu itu yang seperti apa? Jadi tak tentu itu biasanya hasilnya dia berupa 0,0 atau misalkan nanti tak hingga per tak hingga, itu juga dinamakan dengan tak tentu. Nah, seperti ini biasanya tak tentu itulah 0 per 0, hasilnya 0 per 0, berarti itu tak tentu. Atau bisa juga nanti tak hingga per tak hingga, itu juga tak tentu. Jadi kalau misalnya disubstitusi ternyata hasilnya 0 per 0 atau hasilnya tak hingga per tak hingga, maka kita gunakan cara yang kedua, yaitu faktorisasi. Nah, contohnya seperti berikut ini. Sekarang diperhatikan dengan baik ya. Oke, di sini contoh nomor 2 adalah tentukan nilai limit X mendekati 0, di mana fungsinya adalah X kuadrat ditambah X dibagi dengan 4X. Oke, ini kita dengan cara faktorisasi tadi. Nah, jadi di sini misalkan ini yang nomor 1 untuk metode faktorisasi, misalkan limit X kuadrat ditambah 4X per 4X, di mana X-nya itu mendekati 0. Jadi langkah pertama itu kita harus atau wajib dulu mensubstitusi nilai X yang mendekati tadi ke dalam fungsinya. Nah, setelah kita substitusi, yang ini kan kita substitusi X kuadratnya disubstitusi, jadinya 0 per 0. Jadi hasilnya adalah tak tentu ya. Nih Ibu, sebentar. Oke. Nah, jadi hasilnya itu 0 per 0. Setelah kita substitusi, maka dia tak tentu. Karena dia tak tentu, maka kita harus memanipulasi atau menyederhanakan bentuk si fungsinya ini tadi. Itu kita rubah dia bentuknya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara difaktorkan biasanya. Nah, seperti ini selanjutnya. Nah, ini kan limit X mendekati 0. Yang ini X kuadrat ditambah X per 4X. Ini kita rubah dia. Gimana cara memfaktorkannya? Nah, di sini kan ada X kuadrat ditambah X. Berarti kita harus mengeluarkan satu buah variabel ya, agar dia bisa sederhana.
Jadi di sini X, yang ini kan X dikalikan dengan X tambah 1. Kenapa jadi di depannya sini X nih? Karena kan X kuadrat, terus yang X di sini bisa dibagi X. Makanya ibu keluarkan I-nya nih anggapannya. Jadi anggapannya itulah kalau misalkan yang ini kan nih, kalau kita kalikan ke dalam, kali pelangi hasilnya akan kembali ke sini. Nah, di sini kayaknya X dikali X tambah 1 lah, hasilnya kan akan kembali ke sini. Nah, terus 4X-nya itu tetap, karena nggak bisa disederhanakan lagi. Udah, kita tulis lagi limit X mendekati 0-nya. Terus, nah ini kan di atas nih ada X nih, di bawah ada X juga. Jadi boleh kita coret karena dia sama. Nah, boleh kita coret X dengan X yang ada di sini dengan X yang ada di sini kita coret. Lalu tersisalah dia si 4 jadinya, yang di atas X tambah 1, yang di bawah adalah 4. Nah, kalau misalkan kita substitusi nilainya, itu limit X mendekati 0-nya ini sudah kada usah kita tulis lagi, langsung aja kita tulis nilainya seperti itu. Intinya kalau sudah dicoret tadilah, sudah ada yang dicoret, berarti tinggal kita substitusi aja lagi. Nah, X-nya siapa? X-nya adalah 0. Berarti X yang ada di sini kita ganti dengan 0. Berarti sini 0. Satunya tetap turunkan 1. 4-nya tetap 4. Oke, berarti 0 ditambah 1 berapa? 1. Benar, 4-nya tetap. Nah, udah. Berarti 1/4 karena dia tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, untuk soal yang nomor 2 di sini, tentukan nilai limit X ditambah 1, X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 per X dikurang 1, di mana X-nya mendekati 1. Jadi boleh aja kita ngebaca si fungsinya dulu, baru mendekatinya itu boleh aja ya. Nah, oke, langsung aja. Cara pertama adalah kita harus atau wajib kudu dulu untuk mensubstitusi nilai X-nya. Nah, yang ini, oke, X-nya siapa? X mendekati 1. Kita substitusi ke dalam fungsi fx-nya. Nah, ini bisa kalian lihat aja. Kalau kita substitusi, kita ganti si X di sini, kita ganti ya dia, maka yang ini, oke, kita ganti X-nya di sini dengan 1. Nih, 1 kuadrat, terus 2 kali 1 dikurang 3. Untuk di sini yang bagian bawahnya 1 dikurang 1, itu hasilnya adalah 0/0 atau tak tentu. Nah, karena dia tak tentu tadi, maka kita harus mencari jalan yang lain untuk menentukan nilai limitnya, yaitu dengan cara faktorisasi. Nah, berarti kita harus memfaktorkan si fungsinya. Nah, di sini kita harus memfaktorkan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Kalau yang di bawah sini kan X kurang 1 itu nggak bisa difaktorkan ya, karena dia sudah sederhana. Nah, jadi bagian atas ini yang kita faktorkan. Nah, gimana cara memfaktorkannya? Itu sama seperti pelajaran yang sudah kalian pelajari ya. Jadi sebentar nih Bu ganti warnanya dulu. Oke, sip. Nah, jadi di sini ada X kuadrat ditambah 2X dikurang 3, itu kita sederhanakan menjadi X kurang 1 dikali X tambah 3. Masih ingat kan mencari faktornya di sini caranya adalah angka berapa dikali angka berapa, itu hasilnya adalah yang di ujung, min 3. Kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan berapa yang di tengah adalah 2. Berarti kan min 1 dikali 3 itu adalah min 3. Kalau kita jumlahkan min 1 ditambah 3 hasilnya adalah 2. Oh, berarti faktornya itu adalah si min 1 dan juga 3. Makanya di sini X dikurang 1 karena min 1 dan plus 3. Makanya di sini X min 1 dikali X plus 3. Nah, itu. Lanjut. Terus di bawahnya tetap kita tulis X dikurang
1. Nah, yang ini tetap kita tulis. Sudah, kalau sudah kita sederhanakan, kita cek bagian atas sini. Nah, bagian atas sama bagian bawah itu ada nggak yang sama atau ada nggak yang bisa kita coret? Oh, ternyata ada. X min 1 ini sama kan, berarti boleh kita coret. Nah, anggapannya itu hilang, artinya 1. Jadi nggak berpengaruh, maka tersisalah siapa? X ditambah 3. Nah, makanya kalau sudah ada yang dicoret tadi kan sudah dapat yang ini, tinggal kita substitusi aja lagi. Nah, X-nya siapa? X-nya adalah X mendekati 1. Berarti kita ganti X sama dengan 1 ke dalam fungsi yang ini. Nah, udah. Nah, kita ganti deh, X-nya ganti dengan 1 ditambah dengan 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Berarti ketemu jawabannya adalah 4. Nah, itu nomor 2. Sekarang lanjut ke nomor 3 ya. Oke, nah kita masuk ke soal nomor 3. Di sini tentukan nilai dari limit X kuadrat dikurang 4 dibagi dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang 10, di mana X-nya mendekati 2. Nah, sekarang sama langkah pertama, kita substitusi dulu nilai si X mendekati 2 atau X sama dengan 2 ke dalam fungsinya ini. Nah, setelah kalian substitusi, nah ini kan X kuadratnya, nih yang ini kita ganti dengan 2 pangkat 2. Terus dikurang 4, yang X kuadratnya ini jadi 2 pangkat 2. 3X menjadi 3 kali 2 dikurang 10. Setelah kita hitung ternyata hasilnya adalah 0/0. Berarti dia tak tentu. Kalau tak tentu berarti kita nggak bisa tadi pakai cara substitusi. Kita harus cari cara lain nih untuk menentukan nilai limit fungsinya, yaitu dengan cara faktorisasi. Nah, sekarang cara memfaktorkannya sama seperti soal nomor 2. Jadi kalau kita perhatikan soal nomor 3 ini agak lebih rumit sedikit karena di bagian atas dan bagian bawahnya itu sama-sama belum sederhana. Bisa kita lihat karena di atas ini masih ada X kuadrat juga, bawah ini ada X kuadrat juga. Nah, biasanya itu harus kita sederhanakan. Artinya yang di atas disederhanakan, yang di bawah disederhanakan. Nah, sekarang kita bagaimana cara menyederhanakannya? Oke, sekarang perhatikan. Di sini kan limit X kuadrat dikurang 4, itu kita sederhanakan menjadi X kurang 2 dikali dengan X tambah 2. Nah, itu kalian harus ingat. Jadi, misalkan, nih kalau misalkan ada X kuadrat, susah ya ibu nulis ya, X kuadrat itu dikurang dengan A kuadrat, itu hasilnya adalah, ibu tuliskan, nulis X nya gini aja ya, soalnya susah ibu kayak yang X kuadrat ini, X dikurang A dikali dengan, ke bawah ya, nggak muat soalnya, X ditambah A. Nah, ini dia harus ingat nih. Nah, makanya kalau kita perhatikan kan yang soal yang ini nih, X kuadrat dikurang 4, 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2 loh. 2 pangkat 2, makanya pada saat difaktorkan di sini jadi min 2 sama plus 2. Jadi kalau misalkan nanti di soal itu kalian menemukan X kuadrat dikurang 9 jar misalkan. Berarti 9 itu kan 3 pangkat 3. Berarti karena di situ X kurang 3 dikali dengan X ditambah 3. Nah, pokoknya seperti itu intinya. Nah ini harus ingat nih faktornya yang seperti itu. Makanya bagian atasnya sini itu X kurang 2 dikali X tambah 2. Karena yang tadi. Nah, selanjutnya yang bagian bawah yang ini, X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Itu kita sederhanakan juga. Caranya ini sama kayak yang nomor 2. Gimana tadi caranya? Angka berapa dikalikan dengan angka berapa, hasilnya adalah yang di belakang negatif 10. Negatif 10 ya, susah ya, oh my god, tunggu, negatif 10 bila kita jumlahkan hasilnya adalah berapa tuh, yang bagian tengah 3. Oke, nah angka berapa tuh dia kali angka berapa? Berarti dia adalah min 2 dikali 5. Karena kan min 2 dikali 5 hasilnya min 10. Kalau kita jumlahkan min 2 ditambah 5 hasilnya adalah min 3.
Makanya faktornya adalah min 2 dan juga 5. Makanya di bagian sini itu adalah X dikurang 2 dikali dengan X ditambah 5. Nah, Ibu rasa sudah lihai ya, karena mulai dari SMP kayaknya ini terus pelajarannya, kelas 10 juga kayak gini terus. Jadi insya Allah udah bisa aja. Nah, kalau sudah kita sederhanakan seperti ini, nah ada nggak bagian atas dan bagian bawah itu yang sama, bagian atas dan bagian bawah yang bisa kita coret? Oh ternyata ada. Siapa? Oh X kurang 2 sama nih. Nah berarti boleh kita coret. Berarti tinggal kita tulis limit X mendekati 2, yang tersisa adalah X ditambah 2 per X ditambah 5. Sudah. Kalau sudah seperti ini tinggal kita substitusi aja. Siapa dia? X-nya kan tadi adalah 2. Berarti tinggal kita substitusi nilai X-nya itu ke fungsi yang ini. Nah, makanya di sini X yang ini ganti jadi 2, tulis 2. 2 yang di sini tetap 2. Terus X di sini ganti dengan 2. Oke. 5 yang di sini tetap ya, di sini 5. Udah, tinggal kita hitung. 2 ditambah 2, 4. 2 ditambah 5 adalah 7. Nah, berarti ini bisa disederhanakan, Kak. Ada lagi loh, karena sudah sederhana, berarti jawabannya adalah 4/7. Nah, itu tadi dua cara ya, pakai cara substitusi dan juga cara faktorisasi. Intinya adalah coba dulu pakai substitusi, kalau hasilnya nanti 0/0, baru kalian pakai cara faktorisasi. Oke? Oke, nah jadi itu tadi video penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa difahami. Jika masih ada yang masih belum paham, silakan tanyakan ke Ibu baik di grup WhatsApp ataupun secara pribadi. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu simpulkan dulu karena ini agak penting ya. Untuk menyelesaikan limit tadi, kalian substitusi dulu. Kalau hasilnya nanti 0/0 atau tak tentu, baru kalian menggunakan cara faktorisasi. Oke, jadi kalau misalkan hasilnya pada saat disubstitusi itu nggak 0/0, nggak usah pakai cara yang lain. Cukup di situ aja caranya, cukup pakai cara substitusi. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.